Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sujana dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang dengan NIM 0520652668. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Kurang lebih soalnya seperti ini. Lalu kita masuk ke VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat programnya dengan nama yaitu mainf.java. Pertama saya membuat abstrak kelas yaitu menu item. Kemudian untuk namanya dengan tipe data string, harga bertipe data double, dan kategori bertipe data string. Kita buat nama, harga, dan kategori. Selanjutnya kita buat subkelas makanan. Kelas makanan dari menu item. Kita buat jenis variabelnya jenis makanan dengan tipe data string. Contoh yaitu jenisnya berkuah atau goreng. Kita buat nama, harga, dan jenis makanan. Selanjutnya tampilkan. Kemudian kita buat subkelas minuman. Kelas minuman dari menu item. Jenis minumannya bertipe data string, contohnya yaitu minuman dingin, panas, atau jus. Kita buat nama, harga, dan jenis minuman. Kemudian kita tampilkan. Lalu saya membuat subkelas diskon. Kelas diskon dari menu item dengan tipe data string double, subnya double. Contoh yaitu misalkan kita membuat diskon 10%, cukup ketik 10. Kita buat nama dan persennya. Kita tampilkan. Selanjutnya kita membuat kelas menu, manage menu. Kelas menu tambahkan item, daftar add item untuk menambahkan kembali ke daftar. Lalu kita tampilkan. Jika belum ada menu maka kita beri keterangan menu masih kosong, lalu kembali. Lalu kita membuat tampilan daftar menunya. Kita buat tampilan seperti ini untuk daftar menu, dan kita menggunakan perulangan for. Menggunakan for untuk menampilkan menu. Jika menu error, maka kita beri keterangan error menyimpan file menu. Selanjutnya saya membuat muat dari file, daftar clear, untuk menghapus. Untuk memuat file, kita buat makanan, jenis makanan dan minuman. Ini untuk memuat menu ke file. Kemudian kita buat kelas pesanan untuk pelanggan, variabel pelanggan dengan tipe data string. Kita buat pesanan menggunakan array list. Lalu kita menjumlahkan harga pesanan atau minuman, lalu dikurangi dengan total diskon.
pastikan diskon tidak melebihi 100%. Selanjutnya cetak struk dan simpan ke file struk. Ini untuk mencetak dan membuat filenya. Saya membuat tampilan untuk outputnya seperti ini. Struk pembeli, pelanggan, tanggal, ini nama pelanggan dan tanggal pemesanannya, subtotal, total diskon, total semua pesanan dikurangi diskon. Kita buat subtotal, kemudian total diskon, subtotal dikurangi total diskon sama dengan total bayar, lalu kita print, kemudian kita simpan filenya. Jika berhasil, kita beri keterangan struk tersimpan di file dan kita masukkan file name-nya. Kemudian jika error, maka gagal menyimpan struk. Kita buat kelas utama. Kelas utamanya seperti ini. Saya buat tampilannya untuk kelas utama atau tampilan awalnya. Pertama yaitu aplikasi manajemen restoran. Saya beri keterangan seperti ini, aplikasi manajemen restoran untuk tugas praktik 3. Kemudian di bawahnya yaitu kita tampilkan yang pertama, tampilkan menu utama, dan menu utama itu dalam menu utama ada 1 yaitu tambah item menu, kedua tampilkan menu, ketiga buat pesanan, keempat muat menu dari file, kelima simpan menu ke file, dan keenam keluar. Dan terakhir yaitu kita beri keterangan pilih 1-6. Nah, untuk nomor 1 kita masuk ke menu, tambah item menu. Untuk nomor 2 kita menampilkan menu. Yang ketiga untuk membuat pesanan, kita masuk ke buat pesanan. Yang kelima kita masuk ke menu muat dari file. Yang kelima masuk ke simpan file. Kita tampilkan menu, jika berhasil kita tampilkan menu dimuat dari file. Dan untuk yang kelima yaitu simpan file, jika berhasil kita beri keterangan menu disimpan ke file. Kemudian yang terakhir untuk nomor 6 kita beri keterangan keluar dan sampai jumpa. Kemudian kita beri keterangan jika nomor bukan dari 1-6, maka kita beri keterangan pilihan tidak valid, coba lagi. Untuk tambah menu, di sini saya menampilkan tambah item menu. Yang pertama yaitu menambah makanan, yang kedua minuman, dan ketiga diskon. Kemudian di bawahnya saya memberi keterangan pilih jenis 1-3. Untuk case 1 kita tampilkan nama makanan, kemudian harga dan jenis makanan. Kita beri contoh jenis makanannya yaitu goreng dan jenis makanan berkuah. Jika berhasil, maka saya beri keterangan makanan berhasil ditambahkan. Kemudian case yang kedua dengan keterangan nama minuman. Saya membuat nama minuman, kemudian harga berupa angka, dan jenis minuman. Contohnya saya membuat misalkan ada 3 jenis, minuman dingin, minuman panas, dan minuman jus. Lalu kita tambahkan item menu. Jika berhasil, maka akan keluar minuman berhasil ditampilkan. Untuk case yang ketiga yaitu untuk menambahkan diskon. Saya beri keterangan yaitu nama diskon. Contoh kita bisa memberi diskon pelajar
Ini hanya contoh, misalkan kita bisa memberi diskon untuk spesial untuk anak yatim, hari Jumat, ataupun dan yang lain sebagainya. Saya membuat tampilannya seperti ini, persen diskon angka, misal 10 untuk 10%. Kemudian tambahkan, lalu beri keterangan diskon berhasil ditambahkan. Kemudian jika bukan 1-3, maka saya memberi keterangan jenis tidak dikenal. Maka akan disuruh untuk menginput angka, input angka tidak valid. Ini untuk membuat pesanan, nama pelanggan, dan pesanannya. Jika menu kosong, kita beri keterangan menu kosong, tidak bisa membuat pesanan, jadi kita harus membuat menu terlebih dahulu. Kemudian untuk menampilkan, untuk memesan jenis makanan atau minuman, kita hanya memasukkan nomor item untuk ditampilkan, kemudian ketik 0 untuk selesai. Lalu jika nomor tidak ada, maka kita akan berkenalan nomor tidak ada. Coba lagi. Kemudian untuk menampilkan, masukkan nomor item untuk ditambahkan. Lalu kita tambahkan, ditambah ke pesanan, masukkan angka yang benar. Kita buat ringkasan pesanan, nama pelanggan, diskon, total bayar. Kemudian simpan struk untuk mencetak dan menyimpan struk. Kemudian kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini. Judulnya yaitu aplikasi manajemen restoran, tugas praktik 3. Terdapat 6 menu utama. Yang pertama untuk menambahkan item baru, yang kedua untuk menampilkan menu, yang ketiga untuk buat pesanan, yang keempat muat menu dari file, yang kelima untuk menyimpan menu ke file, yang keenam keluar, dan yang terakhir pilih 1-6. Kita tambahkan item menu dulu. Kita pilih jenis, misalkan kita menambahkan makanan, nama makanan, misalkan gacoan. Mie gacoan dengan harga 15.000. Jenis makanannya goreng atau kering. Goreng. Berhasil ditambahkan. Kita sudah membuat satu menu, misalkan kita membuat 2 makanan. Kita tambahkan lagi Lamongan. Nah, misalkan 20.000. Jenisnya yaitu berkuah. Berhasil ditambahkan. Lalu kita membuat minumannya. Buat minuman, misalkan nama minumannya jus alpukat. Jus alpukat dengan harga 5.000. Kategori jus. Minuman berhasil ditambahkan. Misalkan kita buat 2 minuman. Nama minuman misalkan coklatos. Misalkan kopi cappuccino. Kopi cappuccino dengan harga 8.000. Berhasil ditambahkan.
untuk mengetes apakah menu sudah benar apa belum, kita coba tampilkan menu. Harusnya ada 4 menu. Nah, benar, ada 4 menu. Dan menu yang pertama itu makanan. Jenis makanan mie gacuan 15.000, goreng. Makanan soto Lamongan harga 20.000, berkuah. Minuman jus alpukat 5.000 jus. Minuman kopi cappuccino 8.000. 80.000. Nah, lalu kita coba buat satu lagi belum, yaitu diskon. Kita tambahkan diskon mahasiswa. Misalkan kita diskon 20%, cukup ketik 20. Nah, diskon berhasil ditambahkan. Kita membuat misalkan 2 diskon. Yang kedua yaitu diskon anak yatim dengan diskon 50%. Nah, kita tampilkan lagi ada diskon mahasiswa 20% dan diskon untuk anak yatim yaitu 50%. Lalu kita buat pesanan. Nama pelanggan misalkan Dede Sujana. Daftar menu. Misalkan saya ingin memesan soto Lamongan dan kopi cappuccino. Soto Lamongan. Kita cukup pilih nomornya. Lamongan ditambah ke pesanan. Terus yaitu untuk minumannya kopi cappuccino. Kopi cappuccino ditambahkan ke pesanan. Lalu saya ingin memesan mie gacuan lah, tambah mie gacuan. Nah, mie gacuan ditambahkan. Berhubung saya mahasiswa, kita mendapatkan diskon anak yatim. Kita pilih nomor 5. Diskon mahasiswa. Berhubung kita mahasiswa, kita mendapatkan diskon untuk mahasiswa. Kita pilih nomor 5, kita mendapatkan diskon 20%. Untuk mengakhiri selesai, kita tambahkan nomor 1, nomor 0. Nah, struk tersimpan di file 81. Coba kita lihat. Nah, untuk nama pelanggan Dede Sujana, tanggal yaitu Sundai, November, hari Minggu bulan November tanggal 30, jam 5:31 39 detik waktu Indonesia bagian Barat, tahun 2025. Dengan nama pesanan soto Lamongan harga 20.000, kopi cappuccino 80.000, mie gacuan 15.000, dan kita mendapatkan diskon untuk mahasiswa 20%. Subtotal yaitu 11.115.000 dikurangi total diskon 20.000. Jadi kita hanya membayar total bayar 92.000. Kemudian kita coba muat menu dari file. Kita coba simpan dulu. Nomor 5 simpan menu ke file. Menu tersimpan ke file dan akan ada menu titik teks. Coba kita buka. Nah, menunya akan tersimpan di sini. Lalu kita muat menu dari file. Menu dimuat dari file. Nah, tujuannya yaitu untuk menyimpan menu agar suatu saat nanti kita membukanya lagi, datanya tidak akan terhapus, tersimpan. Dan untuk muat menu nanti untuk memproses atau memuat ulang datanya. Yang terakhir yaitu 6 untuk keluar. Sampai jumpa. Alhamdulillah semuanya sudah saya selesaikan dan sudah selesai semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.